Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmatnya yang Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, pada pembahasan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang bagian yang diperoleh oleh kakek ya dari harta pusaka. Nah, untuk selanjutnya kita akan membacakan ya, kita akan menerjemahkan jadi apa yang tertera ya di dalam kitab matan ini. Ya, kita artikan satu persatu. Ya, faslun, fasal, wal jaddu li abin, dan kakek ya, dan kakek dari jalur ayah ya, dan kakek dari jalur ayah, wa in ala ya, meskipun ke atas, yaitu di atas dari kakek tersebut, buyut ya, ma'a ya, bersama ya adanya waladi abawaini, anak dari kedua orang tua ya, anak dari ayah dan ibu ya, ma'a waladi abawaini, yaitu adanya anak dari ayah dan ibu, atau abin, atau ayah, maka dia adalah ka'akhin minhum, maka ia adalah seperti saudara di antara mereka ya, seperti saudara laki-laki di antara mereka. Fa'in, maka jika naqasathul muqasamatu, fa'in, maka jika naqasathul muqasamatu ya, dikurangi pembagiannya, an thuluthil mali, dari sepertiga harta, u'tiyahu, yang diberikan kepadanya, wa ma'adhi fardin, dan bersama ashabul furud, ba'dahu, setelahnya, al-ahaddu, yang lebih berhak ya mendapatkan jatah dari minal muqasamati, dari pembagian ya harta warisan tersebut, atau thuluthu, sepertiga, ma baqiya ya, sepertiga dari apa yang tersisa, atau sudusul kulli, 1/6 dari keseluruhan
Fa in lam yabqa, maka jika tidak tersisa ya siwa sudusi u'tiyahu, ya, maka jika tidak tersisa melainkan hanya as-sudusi u'tiyahu, 1/6 yang diberikan kepadanya, wasaqata al-ikhwatu, dan gugur al-ikhwatu, saudara laki-laki, kecuali fil aqdariyah, kecuali dibagi secara aqdariyah, wala ya'ulu, dan tidaklah diaulkan, wala yufradu, dan dibagikan dengan pembagian yang telah ditentukan, ya, li ukhtin, bagi saudari perempuan, ma'ahu, bersamanya, illa, kecuali biha, kecuali dengannya, yaitu dengan pembagian secara aqdariyah. Wa waladul abi, dan anak ayah, idzan faradu, jika mereka bersendirian, ma'ahu, bersamanya, kawaladil abawaini, maka dia seperti anak dari ayah dan ibu, ya, kawaladil abawaini, maka dia seperti anak dari ayah dan ibu. Fa in ijtama'u, fa'in, maka jika ijtama'u, mereka berkumpul, faqasamuhu, lalu dibagikan, ya, kepadanya, akhada, maka dia mengambil asabah, waladil abawaini, yaitu anak dari ayah dan ibu, ma biyadi, yaitu apa-apa yang ada di tangan waladil abi, anak ayah, wa unthahum faqat, dan perempuan mereka, ya, perempuan mereka saja, tamama, sebagai penyempurnaan dari fardiha, ya, pembagian, ketentuan pembagian yang telah ditetapkan untuknya. Wa ma baqiya, dan apa-apa yang tersisa adalah liwaladil abi, yaitu untuk anak ayah, ya, untuk anak, ya, bapak. Nah, kemudian kita lanjutkan faslun, fasal, yaitu berkenaan tentang pembagian bagi ibu, ya, pembagian harta warisan untuk ibu, ya. Walil ummi, pembagian harta pusaka, ya, yang akan diberikan untuk ibu, walil ummi, dan untuk ibu dia mendapatkan jatah warisan as-sudusu, 1/6, ya, ibu mendapatkan jatah warisan 1/6
ma'a wujudi waladin, dengan adanya anak, ya, dengan adanya anak, atau waladi benin, atau cucu dari anak laki-laki, adanya anak, ya, adanya cucu dari anak laki-laki, atau ya, adanya isnaini min ikhwatin, ya, dua orang dari saudara laki-laki, atau akhwatin, saudari perempuan, ya, saudari perempuan. Jadi ibu, ya, akan mendapatkan jatah warisan 1/6, ya, ketika ada anak atau ada cucu dari anak laki-laki, atau adanya dua saudara laki-laki atau saudari perempuan, ya, mendapatkan jatah 1/6, ya, ketika adanya anak atau cucu dari anak laki-laki atau dua orang dari saudara laki-laki atau saudari perempuan. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya ibu itu mendapatkan jatah warisan, ya, keadaan yang kedua, jatah warisan as-sulusu. Was-sulusu, dia mendapatkan jatah warisan 1/3. Ya, ma'a adamihim. Ya, ketika tidak ada mereka. Ya, dia mendapatkan 1/3 ketika tidak ada anak, ya, atau tidak ada cucu dari anak laki-laki, ya, atau tidak ada dua saudara laki-laki atau saudari perempuan. Ya, ibu mendapatkan jatah warisan 1/3, ya, as-sulus 1/3 ketika, ya, tidak ada anak, ya, ketika tidak ada cucu atau tidak ada cucu dari anak laki-laki, ya, atau juga tidak ada dua saudara laki-laki atau saudari perempuan. Kemudian was-sudusu, dan ibu mendapatkan jatah warisan 1/6 ma'a zaujin, yaitu ketika ada suami, ya, ma'a zaujin, ketika ada suami, yaitu suami mayit yang meninggal dunia, ya, wa abawaini, dan ketika ada ayah dan ibu dari mayit, ibu mendapatkan jatah warisan 1/6 ketika ada suami, ya, suami bagi mayit, dan ketika ada abawain, ya, ayah dan ibu dari mayit. Kemudian warrubu'u, ibu mendapatkan jatah warisan ar-rubu'u 1/4, ya, ma'a zaujatin, ya, ketika adanya istri, ya, istri bagi mayit, ketika ada istri, yaitu istri bagi mayit,
wa abawaini, dan ketika ada orang tua. Ada orang tua yaitu ayah dan ibu bagi mayit. Ya, ibu itu mendapatkan jatah 1/4 ketika ada istri. Ya. Dan adanya ayah dan ibu. Ya, walil abi, dan bagi ayah ya mislahuma, ya seperti keduanya. Nah, inilah jatah warisan bagi ibu. Ya, di mana jatah warisan yang diperoleh bagi ibu bagi mayit, ya, ibu bagi mayit, di mana mayit itu adalah anaknya. Ya, anaknya meninggal, ya, meninggalkan harta, maka ibunya mendapatkan jatah warisan 1/6 ketika ada anak, yaitu anaknya mayit, atau ya adanya cucu, anak laki-laki dari mayit, ya, cucu dari anak laki-lakinya mayit, atau adanya 2 saudara laki-laki bagi mayit, atau saudari perempuan bagi mayit. Jadi ibu mendapatkan 1/6. Ya, karena adanya anak atau cucu, atau adanya 2 saudara laki-laki atau perempuan. Kemudian ibu itu mendapatkan jatah as-sulus, 1/3. Ya, ketika tidak ada, ya, ini semuanya. Ya, ketika tidak ada anak atau tidak, ya, atau cucu dari anak laki-laki, atau 2 dari saudara laki-laki atau saudari perempuan. Jadi ibu mendapatkan 1/3. Ya, wasudusu, dan 1/6 akan didapatkan oleh ibu ketika bersamanya itu terdapat suami. Ya, suami bagi mayit. Ya, suami bagi mayit, dan juga adanya ayah dan ibu mayit. Dia masih memiliki kedua orang tua. Maka ibu bagi mayit itu mendapatkan 1/6. Ya, mendapatkan jatah 1/6 ketika ada suami, yaitu suami mayit. Ya, dan kedua orang tua bagi mayit. Kemudian ibu mendapatkan jatah warisan ar-rubu', 1/4. Ya, mendapatkan jatah warisan 1/4 ketika adanya zaujah, adanya istri, dan juga adanya abawain, yaitu kedua orang tua. Ya, ya, itulah pembagian, ya, warisan, ya, bagi ibu. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kita melanjutkan untuk membaca, ya, fasal yang selanjutnya, ya, adalah tarithu ummul ummi wa ummul abi wa ummu abil abi wa in alawna umumatan as-sudusa.
fa in tahadaina fabainahunna wa man qarubat falaha wahdaha. Tarithu ummul ummi, ibunya ibu, ya, jadi nenek dari ibu, ya, nenek bagi mayit dari jalur ibu, yaitu ibunya ibu, itu mewarisi. Wa ummul abi, dan ibunya ayah. Wa ummul abi, dan ibunya ayah. Wa ummu abil abi, dan ibunya ayah dari ayah. Ya, ini ayah, kemudian ayah, ya, misalkan mayitnya adalah ustadz, ya, ustadz punya ayah, ya, kemudian ayahnya daripada ayah ustadz, kemudian ibunya ayah dari ayah, ya. Wa ummu abil abi, dan ibunya dari ibunya ayah dari ayah. Wa in alauna, meskipun ke atas, ya, ibu itu. Wa in alauna, dan meskipun ke atas jalurnya, ya, nenek, kemudian di atas neneknya lagi, di atas, ya, di atasnya lagi, maka dia statusnya sebagai umumatan, ibu, maka dia mendapatkan jatah as-sudusah, maka dia mendapatkan jatah 1/6. Ya, fa in tahadaina, maka jika mereka sejajar, kedudukannya mereka itu sejajar, ya, fabainahunna, maka pembagiannya itu, ya, diberikan kepada mereka secara merata di antara mereka, dibagikan di antara mereka. Wa man qarubat, dan siapa yang lebih dekat, ya, mendekati kepada mayit, ya, seperti halnya, ya, neneknya yang lebih dekat kepada mayit, falaha wahdaha, maka dia mendapatkan jatah warisan, ya, sendiri, ya, artinya dia mendapatkan jatah warisan, artinya yang di atasnya itu terhalang untuk mendapatkan jatah warisan. Wa tarithu ummul abi wal jaddi, ibu dari ayah dan kakek itu mewarisi ma'ahuma, ya. Wa tarithu ummul abi wal jaddi ma'ahuma, ibu dari ayah dan juga kakek itu mewarisi, ya, bersama dengan keduanya. Kal ammi, yang mana dia adalah seperti paman, ya, paman dari jalur ayah. Wa tarithul jaddatu, dan nenek mewarisi biqarabataini, dengan dua kekerabatan, yaitu thulutsai as-sudusi, 2/3, ya, 2/3 dari 1/6. Falau tazawwaja, maka sekiranya dia menikah, ya, dengan binta khalatihi, dengan anak perempuan, ya, anak perempuan dari bibi
dari bibi dari jalur ibunya, anak perempuan dari bibinya, yaitu bibi dari jalur ibunya, fajaddatuhu, maka dia fajaddatuhu ummi waladihima, maka neneknya adalah ummi waladihima, yaitu ibu ya dari ya ibunya ibu waladihima, dari anak keduanya. Wa ummi abihi, dan ibunya ya ibu bapaknya. Ya, maka sekiranya dia menikahi anak perempuan, ya anak perempuan bibinya, yaitu bibi dari jalur ibu, maka neneknya itu adalah ibu anak keduanya dan ibu ayahnya. Wa in tazawwaja, dan jika dia menikah binta ammatihi, anak perempuan dari bibinya, ya, fajaddatuhu, maka neneknya itu adalah ummin, ibunya, ya ibunya. Wa ummu abin, dan ibu bapaknya. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, ya, jadi pembahasan kita, ya, apa yang kita baca dari pembahasan ini sebenarnya ini butuh ya penjelasan yang sangat luas. Akan tetapi Ustaz hanya mencukupkan untuk membaca saja, karena apabila Ustaz jelaskan ini makin ya ini akan membuat ya sulit ya bagi kalian. Nah, di sini pembahasan kita akan ulangi lagi. Ya, yang perlu kita ingat sekali adalah pembagian yang sudah kita jelaskan tadinya, yaitu tentang pembagian yang akan diperoleh bagi ibu, ya, di mana ibu akan mendapatkan jatah warisan 1/6 apabila adanya anak atau adanya cucu dari anak laki-laki, atau adanya 2 saudara laki-laki atau saudari perempuan. Dan ibu akan mendapatkan jatah 1/3 ketika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki atau 2 orang dari saudara laki-laki atau saudari perempuan. Dan ibu mendapatkan jatah 1/6 ya ketika adanya suami, dan begitu juga ketika adanya kedua orang tua. Kemudian ibu mendapatkan jatah 1/4. Ya, ibu mendapatkan jatah 1/4 ya ketika adanya zaujah, ya, adanya istri, dan kemudian adanya kedua orang tua. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai,
Ya, di sini Ustaz harapkan kepada kita semuanya ya untuk berusaha ya memahami ya pembahasan tentang ilmu faraid ini. Pembahasan ilmu ini tidaklah mudah ya, butuh ya kesungguhan kita untuk bisa ya memahami ya tentang permasalahan ya ilmu yang sangat penting ini ya, ilmu yang sangat penting ini, karena telah disebutkan di dalam sebuah riwayat ya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, disebutkan bahwasannya ta'allamul Qur'ana wa'allimuhu an-nas wa ta'allamul fara'id wa'allimuha fa inni imru'un maqbudun wal ilmu marfu' wa yushiku an yakhtalifa ithnani fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, belajarlah Al-Qur'an dan ajarkanlah dia kepada manusia, dan belajarlah faraid dan ajarkanlah dia, karena sesungguhnya aku seorang yang akan meninggal dunia dan ilmu ini akan terangkat. Jadi ilmu faraid ini akan terangkat, dan bisa jadi akan ada dua orang yang berselisih, tetapi tak akan mereka bertemu seorang yang mengkhabarkan kepada mereka hukumnya. Ya, yang dimaksud dengan perkataan ilmu akan terangkat adalah bahwa ilmu yang didapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari peraturan wahyu ini akan putus. Oleh sebab ya umat Islam telah memperhatikan hadis tersebut dan telah mementingkan sungguh-sungguh urusan faraid, maka di zaman ini kalau ada dua orang yang berselisih faham tentang satu pembagian, maka keputusannya bisa didapati dari sunnah-sunnah yang sudah dikumpulkan. Ya, sebagaimana juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Al-Imam Ad-Daruqutni, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul fara'id wa 'allimuha an-nasa fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Yang mana maknanya adalah belajarlah faraid ya, dan ajarkanlah dia kepada manusia, karena ia itu adalah separuh ilmu, dan ilmu faraid itu akan dilupakan, dan ialah ilmu yang pertama yang akan tercabut dari umatku. Ya, yang dimaksudkan dengan kalimah separuh ilmu ialah separuh ilmu di dalam urusan pusaka dan yang berkenaan dengannya, ya, seperti wasiat, hibah, wakaf dan lainnya. Jadi bukan separuh ilmu dari ilmu agama Islam. Ya, adapun perkataan Rasulullah SAW bahwa ilmu faraid akan dilupakan orang dan akan tercabut daripada umatnya, itu memang telah terbukti kalau kita perhatikan kepandaian orang-orang dahulu terbanding dengan orang-orang sekarang. Ya, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan kepada kalian semuanya. Ya, Ustaz berharap kepada kita semuanya untuk bisa bersabar ya di dalam mempelajari ya ilmu faraid ini. Lebih dan kurang ya Ustaz mohon maaf ya bila ada kekurangannya, itu datangnya dari diri Ustaz sendiri
dan bila ada kebaikannya, itu semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.